Assalamualaikum, anak hebat Indonesia dan guru kreatif. Kali ini saya akan menyampaikan penilaian harian atau tes formatif kelas 4 mata pelajaran pendidikan Pancasila kurikulum Merdeka. Soal ini terdiri dari 20 pilihan ganda dan 5 esai. Mari kita perhatikan. Nah, yang berwarna merah ini adalah kisi-kisinya dan yang berwarna hitam adalah soalnya. Peserta didik dapat menentukan lambang negara Indonesia dengan tepat. Ya, saya bacakan soalnya. Nomor 1. Lambang negara Indonesia adalah apakah A. Garuda Pancasila, B. Lagu Indonesia Raya, C. Bendera merah putih, atau D. Bahasa Indonesia? Ya, tentu saja lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Ya, jawabannya yang A ya. Lanjut soal nomor 2. Peserta didik dapat menyebutkan istilah dari landasan kehidupan bernegara dengan tepat. Landasan kehidupan bernegara disebut apakah A. Simbol negara, B. Dasar negara, C. Lambang negara, atau D. Pedoman negara? Ya, jawabannya adalah B. Dasar negara. Jadi, landasan kehidupan bernegara disebut dasar negara. Mari kita lanjut ke soal nomor 3. Peserta didik dapat menentukan manfaat dasar negara bagi suatu bangsa dengan tepat. Nomor 3. Dasar negara bagi suatu bangsa merupakan dasar untuk apakah A. Mengatur penyelenggaraan negara, atau B. Bersosialisasi atau bermasyarakat, atau C. Bidang pendidikan dan politik, atau D. Ilmu kepemerintahan. Jadi yang tepat adalah yang A. Mengatur penyelenggaraan negara. Mari kita lanjut ke soal nomor 4. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian fungsi utama Pancasila dengan tepat. Nomor 4, fungsi utama Pancasila adalah sebagai apakah A. Pelindung negara, B. Penjaga negara, atau C. Jiwa bangsa, atau D. Dasar negara? Ya, yang tepat adalah D. Dasar negara. Mari kita lanjut ke soal nomor 5. Kisi-kisinya adalah peserta didik dapat menentukan simbol pada sila ketuhanan yang Maha Esa dengan tepat. Nomor 5. Sila ketuhanan yang Maha Esa dalam perisai burung Garuda disimbolkan dengan apa? Ya, betul. Jawabannya dengan gambar bintang yang D. Mari kita lanjut ke soal nomor 6. Disajikan gambar, peserta didik dapat menunjukkan 3 tokoh yang mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Ya, perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada Bapak Muhammad Yamin, yang kedua Bapak Supomo, yang ketiga Bapak Soekarno, yang keempat Bapak Ahmad Subarjo. Ini Subarjo ya. Nah, yang kelima Bapak Muhammad Hatta. Dalam sidang yang pertama BPUPKI, 3 tokoh yang mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk adalah nomor berapa? Iya, betul. Yaitu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan Bapak Soekarno.
Mari kita lanjut ke nomor 7. Disajikan tabel, peserta didik dapat menentukan dasar negara yang diusulkan Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945 dengan tepat. Nah, perhatikan tabel berikut. Ini ada dasar negaranya. Yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri ketuhanan, yang ketiga peri kemanusiaan, dan yang keempat peri keadilan. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945, Muhammad Yamin mengajukan usul dasar negara seperti tabel tersebut, yaitu nomor Iya, benar. Nomor 1, 2, dan 3. Peri kebangsaan, peri ketuhanan, dan peri kemanusiaan. Mari kita lanjut ke soal nomor 8. Peserta didik dapat menyebutkan nama tokoh urutan kedua dalam menyampaikan rumusan dasar negara di dalam sidang BPUPKI dengan tepat. Ya, nomor 8, nama tokoh urutan kedua dalam menyampaikan rumusan dasar negara di dalam sidang BPUPKI. Apakah Mr. Muhammad Yamin atau Insinyur Soekarno atau yang C. Profesor Supomo atau yang D. Dr. Andes Muhammad Hatta? Urutan yang pertama tentu saja Mr. Muhammad Yamin. Yang kedua adalah Profesor Supomo. Yang ketiga Insinyur Soekarno. Karena yang ditanyakan urutan yang kedua berarti nomor 8 jawabannya adalah C. Profesor Supomo. Nah, sekarang nomor 9. Peserta didik dapat menentukan nama tokoh yang memberi nama dasar negara Pancasila. Nah, kita bacakan tokoh yang memberi nama dasar negara Pancasila adalah siapa? Apakah Mr. Muhammad Yamin atau Insinyur Soekarno atau Profesor Supomo atau Dr. Andes Muhammad Hatta? Ya, tokoh yang memberi nama dasar negara Pancasila tentu saja adalah Insinyur Soekarno yang B. Mari kita lanjut ke soal nomor 10. Peserta didik dapat menentukan nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia dengan tepat. Ya, nomor 10 pertanyaannya, nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah apakah A. mengutamakan kelompok atau golongan, atau B. menumbuhkan semangat kebersamaan, atau C. berjuang dengan mengharapkan imbalan, ini imbalan ya, atau D. membantu orang lain karena terpaksa. Ya, nomor 10 nilai luhurnya adalah menumbuhkan semangat kebersamaan. Jadi nomor 10 jawabannya yang B. Mari kita lanjut ke soal nomor 11. Peserta didik dapat menentukan hal yang dibahas pada sidang pertama BPUPKI dengan tepat. Ya, nomor 11. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang apa? Apakah A. memilih presiden dan wakil presiden? Apakah B. perumusan dasar negara? Atau C. perumusan tujuan negara? Atau D. merumuskan Undang-Undang Dasar 1945? Jadi yang tepat jawabannya yang mana? Ya, benar, yang B. perumusan dasar negara. Mari kita lanjut ke soal nomor 12. Peserta didik dapat menentukan tokoh yang menjabat sebagai ketua BPUPKI dengan tepat. Nah, sekarang Pak Guru bacakan ya, nomor 12. BPUPKI dibentuk semasa penjajahan Jepang. Sebagai ketua BPUPKI adalah apakah A. Soekarno, apakah B. Dr. Rajiman Widyodiningrat? Ini Rajiman ya. Nah, Rajiman Widyodiningrat, atau C. Muhammad Yamin, atau D. Muhammad Hatta. Ya,
Yang menjadi ketua BPUPKI adalah Bapak Dr. Rajiman Widyodiningrat. Mari kita lanjut ke soal nomor 13. Peserta didik dapat menentukan letak rumusan Pancasila yang resmi dan sah dengan tepat. Rumusan Pancasila yang resmi dan sah terdapat di mana? Apakah A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Apakah B. Keputusan Presiden? Atau C. Piagam Jakarta? Atau D. Ketetapan MPR? Ya, nomor 13 jawabannya adalah A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita lanjut. Disajikan teks, peserta didik dapat menentukan letak alinea perumusan Pancasila yang sah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tepat. Nah, perhatikan teks berikut. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, rumusan Pancasila yang sah terdapat di dalam alinea. Apakah A. Pertama, atau B. Kedua, atau C. Ketiga, atau D. Keempat. Ini saya ganti dulu, ini yang B, ini yang C. Ya, jawabannya ada di alinea terakhir nih ya, alinea yang keempat ya. Jadi jawabannya yang keempat. Mari kita lanjut ke soal nomor 15. Disajikan gambar, peserta didik dapat menunjukkan gambar sebagai perwujudan pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan masyarakat dengan tepat. Nah, perhatikan gambar berikut. Perwujudan pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan masyarakat ditunjukkan nomor berapa? Ya, jawabannya adalah yang C ya. Yang ini nomor 1, berdoa sebelum belajar. Nomor 3, tentu saja menghormati temannya yang sedang beribadah. Dan ini sedang mengikuti ceramah ya. Jadi nomor 15 jawabannya adalah yang C, 1, 3, dan 4. Mari kita lanjut ke soal nomor 16. Sajikan cerita, peserta didik dapat menentukan sikap yang tepat sesuai dengan permasalahan cerita yang tepat. Nomor 16. Iwan, Budi, dan Danu sudah sepakat akan melihat pertandingan sepak bola di lapangan. Iwan dan Budi menghampiri Danu di rumahnya. Sampai di rumah Danu, ternyata Danu sedang melaksanakan ibadah. Sikap Iwan dan Budi adalah ya, jawabannya adalah yang A. Menunggu Danu selesai melaksanakan ibadah dulu, baru bersama-sama ke lapangan. Jadi 16 yang A ya. Nah, sekarang nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Perwujudan pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila yang keempat dalam kehidupan masyarakat ditunjukkan nomor berapa? Iya, nomor 1 ya, pemilihan kepala desa. Nomor 2 ini pemilihan ketua kelas. Nah, ini musyawarah kelompok ya. Jadi 1, 2, dan 4 jawabannya yang B. Mari kita lanjut ke soal nomor 18. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai-nilai yang mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasarnya. Hal ini mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila harus tetap dipertahankan. Kalau sampai berubah, Pancasila menjadi tidak berarti. Yang dimaksud dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang mana? Ya, jawabannya yang C ya, yang lengkap ini ada ketuhanan, ada keberadaban, ada persatuan Indonesia, ada kerakyatan, dan keadilan sosial sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jadi jawabannya yang C. Sekarang nomor 19. Peserta didik dapat menentukan kewajiban seorang siswa terhadap Pancasila dengan tepat. Kewajiban seorang siswa terhadap Pancasila yaitu yang mana? Ya, jawabannya yang C.
Selain mempelajari, kita harus mengamalkan dan mempertahankan Pancasila. Nah, sekarang peserta didik dapat manfaat Pancasila sila ke-1 bagi manusia dengan tepat. Pancasila sila ke-1 menuntun manusia untuk apa? Iya, betul. Jawabannya untuk percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu pilihan gandanya. Nah, sekarang kita lihat yang uraiannya ya, yang esainya. Nah, sebutkan contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada mengakui derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, dan kedudukan sosial. Saling mencintai sama manusia, mempunyai sikap tenggang rasa, mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan, membela kebenaran, dan keadilan. Nah, nomor 22. Berapa jumlah bulu pada sayap, ekor, bulu di bawah perisai, dan bulu leher pada burung Garuda Pancasila? Dan jelaskan artinya. Nah, pada lambang negara Pancasila, ya Garuda Pancasila terdapat beberapa jumlah bulu yang memiliki arti tersendiri. Nah, di leher itu ada 45 helai yang merupakan 2 digit terakhir dari tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945. Nah, sayapnya terdapat bulu berjumlah 17 helai, ya, 17 helai yang merupakan simbol tanggal kemerdekaan Indonesia. Nah, di bawah perisai juga ada beberapa bulu berjumlah 19 helai yang merupakan 2 digit di depan tahun kemerdekaan Indonesia. Sedangkan di ekor ada 8 helai bulu yang merupakan bulan kemerdekaan Indonesia. Sehingga semua jumlah bulu yang ada pada lambang negara ini merupakan simbol hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Mari kita lanjut ke soal nomor 23. Apa saja nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Ya, jawabannya sila keempat Pancasila mengandung beberapa nilai, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, ya. Ini maksudnya memaksakan, ya. Memaksakan kehendak kepada orang lain. Terus mementingkan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Musyawarah harus diliputi semangat kekeluargaan dan mufakat. Nah, sekarang nomor 24. Tuliskan simbol dan sila pada lambang Garuda Pancasila. Simbol yang pertama bintang, itu sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah rantai, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga pohon beringin, sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat kepala banteng, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, padi dan kapas, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nomor 25, nomor yang terakhir, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah perjuangan para pendiri bangsa, pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Sebutkan 3 nilai juang yang melandasi perjuangan para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Ya, yang pertama, menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian tes formatif muatan pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.